Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai peraturan perkawinan pegawai. Sebelum masuk ke materi, izinkan terlebih dahulu kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Raditya Nova Pranata selaku moderator. Perkenalkan, nama saya Putri Nisa Aulia. Nama saya Rizka Aprilia Ningsih. Nama saya Rosa Amelia. Nama saya Teresa Aprilia. Pengertian perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah ditentukan bahwa perkawinan sah ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangganya yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yang dilakukan menurut hukum agamanya atau kepercayaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, dasar hukum perkawinan PNS. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Yang kedua, Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 dan Nomor 48/SE/1990 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Selanjutnya, terdapat asas atau prinsip yang berkaitan dengan perkawinan. Yang pertama, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Maksudnya ialah suami istri perlu saling melengkapi dan membantu agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan membantu serta mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Yang kedua, menganut asas monogami. Yang dimaksud asas monogami adalah asas di mana pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan begitu pun sebaliknya. Yang ketiga, hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam masyarakat, sehingga segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan secara bersama. Yang keempat, mempersulit terjadinya perceraian. Maksudnya adalah untuk memungkinkan terjadinya perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Yang kelima, calon suami istri harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Dan yang terakhir, suatu perkawinan adalah sah bila mana dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya, dan tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan yang berlaku. Yang selanjutnya ada laporan perkawinan. Laporan perkawinan harus dikirimkan selambat-lambatnya 1 tahun terhitung mulai tanggal perkawinan. Ketentuan tersebut juga berlaku bagi para PNS yang berstatus duda atau janda yang melangsungkan perkawinan kembali. Laporan perkawinan dibuat 3 rangkap dan dilampiri. Yang pertama ada salinan sah, surat nikah atau akte nikah untuk tata naskah masing-masing instansi. Yang kedua ada foto istri atau suami dengan ukuran 3x4 cm sebanyak 3 lembar. Yang ketiga ada saksi. Jika seorang PNS tidak memberitahukan perkawinan pertamanya secara tertulis kepada pejabat dalam jangka waktu selambat-lambat 1 tahun setelah perkawinan tersebut diberlangsungkan, maka akan dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat sesuai peraturan pemerintah nomor 30 tahun 1980 yang sekarang menjadi peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010. Saya akan menjelaskan tentang syarat PNS pria poligami. PNS pria dapat melakukan poligami, akan tetapi tidak demikian dengan PNS wanita yang tidak boleh berpoliandri serta tidak boleh menjadi salah satu istri pria yang berpoligami.
Namun untuk seorang PNS pria yang akan berpoligami, ada syarat tertentu yang harus dipenuhi sebagai berikut. Syarat PNS pria yang akan beristri lebih dari seorang. 1. PNS yang akan beristri lebih dari seorang wajib mendapat izin tertulis terlebih dahulu dari pejabat. 2. Setiap atasan yang menerima surat permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang wajib memberikan pertimbangan kepada pejabat. 3. Setiap atasan yang menerima surat permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang wajib menyampaikan kepada pejabat melalui saluran hierarkis lambat-lambatnya 3 bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan izin tersebut. 4. Setiap pejabat harus mengambil keputusan selambat-lambatnya 3 bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan izin tersebut. 5. Izin untuk beristri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif. Syarat alternatif atau salah satu harus terpenuhi. 1. Istri tidak dapat menjalani kewajibannya karena menderita sakit jasmani atau rohani. 2. Istri tidak mendapat cacat badan atau penyakit lain yang tidak dapat disembuhkan. 3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan setelah menikah sekurang-kurangnya 10 tahun. Syarat kumulatif atau semua harus terpenuhi. 1. Ada persetujuan tertulis secara ikhlas dari istri dan disahkan atasannya. 2. PNS pria mempunyai penghasilan yang cukup. 3. PNS pria berlaku adil terhadap istrinya dan anaknya. Selanjutnya, sanksi. PNS akan dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 apabila yang pertama beristri lebih dari seorang tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat, yang kedua tidak melaporkan perkawinannya yang kedua atau ketiga atau keempat kepada pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 tahun setelah perkawinan dilangsungkan, yang ketiga PNS wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua, ketiga atau keempat, dan yang terakhir seorang wanita yang berkedudukan sebagai istri kedua atau ketiga atau keempat dilarang menjadi PNS. Selanjutnya, bagi PNS wanita yang menjadi istri kedua atau ketiga atau keempat akan dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan tidak hormat berdasarkan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1980. Selanjutnya, PNS dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 bila melakukan hidup bersama di luar ikatan perkawinan yang sah dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya. PNS dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan tidak hormat apabila yang pertama, PNS melakukan perceraian tanpa memperoleh izin dari pejabat terlebih dahulu. Yang kedua, beristri lebih dari seorang tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat. Yang ketiga, menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat dari PNS. Yang keempat, menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat dari pria yang bukan PNS tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat. Dan yang terakhir, melakukan hidup bersama dengan pria atau wanita di luar ikatan yang sah dan setelah diperingatkan oleh pejabat secara tertulis tidak menghentikan perbuatan tersebut. Demikian presentasi dari kelompok kami, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan terima kasih atas perhatiannya.